Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Pak Arad Ganesha Fitra dalam mata kuliah perpindahan panas. Pertemuan kali ini melanjutkan pertemuan sebelumnya, masih di pertemuan keempat, masih dalam sub CPMK 2. Pada pertemuan kali ini akan dibahas persamaan panas difusi dan distribusi temperatur pada sistem radial beserta contoh sederhananya. Pada pertemuan sebelumnya sudah saya sampaikan atau saya bahas tentang kekekalan energi dan persamaan panas pada dinding datar beserta contohnya. Kali ini kita akan membahas pada dinding silinder. Nah, perhatikan pada koordinat silinder atau yang kita sebut R, P, dan Z, di mana R adalah koordinat untuk radius atau dari titik sumbu tengah silinder menuju ke sisi bagian luar silinder berdasarkan radius. Kemudian untuk P di sini yaitu menunjukkan pergerakan arah melingkar. Jadi pergerakan arah melingkar. Seperti ini, melingkari silinder. Kemudian untuk Z adalah arah melintang. Dalam hal ini karena posisi silindernya tegak, jadi dari bawah ke atas atau dari atas ke bawah. Flux vektor berdasarkan hukum Fourier untuk dinding silinder adalah sebagai berikut. Untuk Q flux sama dengan min K del operator T sama dengan min kurung buka vektor I do T per do R ditambah vektor J 1 per R do T per do P plus vektor K do T per do Z, di mana QR flux sama dengan min K do T per do R, P flux sama dengan min K do T per do P, Z flux sama dengan min K do T per do Z. Jadi seperti yang kemarin untuk koordinat kartesian kubus pada koordinat dinding silinder, untuk R jika masuk dari bagian sisi belakang atau dari tengah-tengah sumbu simetri ada lagi R, maka akan keluar pada sisi seberangnya adalah QR plus DR. Kemudian untuk QP akan keluar menjadi QP plus DP. Kemudian untuk QZ akan keluar QZ plus DZ. Kemudian pada koordinat silinder R, P, dan Z di gambar ini, kalau tadi silindernya berdiri, sekarang silindernya saya tidurkan. Ini tampak lebih jelas bahwa R adalah dari titik pusat menuju ke bagian luar. Kemudian untuk P sendiri ini yang melingkar atau memutar. Kemudian untuk Z yang ke arah longitudinal atau memanjang. Persamaan panas pada koordinat silinder adalah sebagai berikut. 1/R do per do R kurung buka dikali KR do T per do R kurung tutup ditambah 1/R kuadrat dikali do per do Pi kurung buka K kali do T per do Pi kurung tutup ditambah do per do Z kurung buka K do T per do Z kurung tutup ditambah Q volumetrik
sama dengan rho kalikan CP kalikan dou T per dou waktu. Untuk perpindahan panas satu dimensi arah radial tanpa adanya pembangkitan panas serta kondisi steady maka menjadi seperti ini. Karena untuk konduksi arah melingkar atau P kita coret, konduksi arah longitudinal kita coret, heat generation kita coret, kemudian untuk kondisinya steady state. Jadi ini kita coret menghasilkan 0. Menjadi 1/r dou per dou R kurung buka kali KR dou T per dou R kurung tutup sama dengan 0. Di mana nilai R atau radius tidak boleh sama dengan 0. Kemudian yang selanjutnya untuk distribusi temperatur pada dinding silinder. Pada persamaan yang sebelumnya yaitu 1/r dou per dou R dikalikan KR dou T per dou R kurung tutup sama dengan 0, di mana R tidak boleh sama dengan 0. Maka menjadi dou per dou R dikali KR dou T per dou R kurung tutup sama dengan 0. Nilai K juga tidak boleh sama dengan 0. Persamaannya menjadi KR dikalikan DT per DR sama dengan C. DT per DR sama dengan C per KR. Jadi C per K sama dengan C1. Kemudian kita teruskan menjadi DT per DR sama dengan C1 per R. Integral DT sama dengan C1 per R DR. Nah, hal ini menjadi persamaan T fungsi R sama dengan C1 integral 1/R DR atau C1 integral DR per R. Solusi umumnya menjadi T fungsi R sama dengan C1 ln R plus C2. Ini kita anggap persamaan 1. Kemudian untuk kondisi batas pada dinding silinder kita umpamakan adalah sebuah pipa yang mempunyai ketebalan R1 dan R2, kemudian mempunyai temperatur surface 1 dan surface 2. Surface 1 untuk bagian dalam, surface 2 untuk bagian luar. Dari kondisi batas ini kita ambil untuk pertama adalah R1. Itu menjadi TS1. R1 adalah temperaturnya TS1, maka persamaannya menjadi TS1 karena TR adalah TS1 sama dengan C1 ln R1 plus C2. Maaf. Menjadi persamaan 2. Kemudian R2 untuk TS2 menjadi TS2 sama dengan C1 ln R2 plus C2 menjadi persamaan 3. Kita eliminasi besarnya C2 di sini. Sehingga persamaan menjadi TS1 min TS2 sama dengan C1 dikali ln R1 min ln R2. Maka persamaan kita lanjutkan TS1 min TS2 sama dengan C1 ln R1 per R2 karena sifat ln yang dikurang adalah menjadi dibagi. Kemudian C1 menjadi C1 sama dengan TS1 min TS2 per ln R1 per R2. Kemudian masukkan C1 ke persamaan kedua. Menjadi seperti ini. TS1 sama dengan TS1 min TS2 dibagi ln R1 per R2 dikalikan ln R1 plus C2. Dari persamaan ini kita dapat peroleh C2 sama dengan TS1 min TS1 min TS2 dibagi ln R1 per R2 dikalikan ln R1. Kemudian masukkan C1 dan C2 ke persamaan umum 1. Menjadi seperti ini. T fungsi R sama dengan TS1 min TS2 per ln R1 per R2 dikali ln R ditambah TS1 dikurangi TS1 min TS2 per ln R1 per R2 dikalikan ln R1. Maka
T fungsi R sama dengan TS1 min TS2 per ln R1 per R2 dikali ln-nya kita gabung, ln R min ln R1 plus TS1. Sehingga menjadi T fungsi R sama dengan TS1 min TS2 per ln R1 per R2 dikali ln R per R1 ditambah TS1. Menjadi T fungsi R sama dengan TS1 min TS2 dikali ln R per R1 per ln R1 per R2 ditambah TS1. Ini merupakan hasil persamaan akhir untuk distribusi temperatur dinding silinder yang dimasukkan ke persamaan kedua. Ini adalah ilustrasi gambarnya untuk mencari temperatur di setiap radius pada titik-titik merah ini. Kemudian untuk persamaan 3, kita masukkan C1 ke persamaan 3 menjadi seperti ini. TS2 sama dengan TS1 min TS2 per ln R1 per R2 dikali ln R2 ditambah C2. C2 sama dengan TS2 min TS1 min TS2 per ln R1 per R2 dikalikan ln R2. Dengan memasukkan C1 dan C2 ke persamaan umum 1, maka menjadi T fungsi R sama dengan TS1 min TS2 per ln R1 per R2 dikali ln R plus TS2 dikurangi TS1 min TS2 per ln R1 per R2 dikali ln R2 menjadi T fungsi R sama dengan TS1 min TS2 per ln R1 per R2 dikali ln R min ln R2. Karena sifat ln kita gabungkan tadi, ln R ada dikurangi ln R2 menjadi ln R min ln R2 plus TS2. Persamaannya menjadi T fungsi R sama dengan TS1 min TS2 per ln R1 per R2 dikali ln R per R2 plus TS2. Menjadi T fungsi R sama dengan TS1 min TS2 dikali ln R per R2 per ln R1 per R2 plus TS2. Ini merupakan persamaan distribusi temperatur untuk dinding silinder menggunakan persamaan 3 yang akan dapat digunakan untuk mencari temperatur pada setiap fungsi R pada dinding silinder. Nah, berikut ini adalah contoh sederhana untuk perhitungan temperatur pada dinding silinder atau distribusi temperatur pada dinding silinder. Jadi pada sebuah plat besi berbentuk silinder seperti di gambar, mengalir panas secara konduksi pada arah radial atau R. Jadi ada panas dari tengah, arahnya keluar dari bagian dalam silinder ke bagian luar silinder. Besar R1 adalah 3 cm dan R2 adalah 7 cm. Dengan suhu TS1 adalah 100 derajat Celcius dan suhu TS2 sama dengan 60 derajat Celcius. Berapa besar suhu pada jarak RC sama dengan 6 cm. Dengan menggunakan persamaan distribusi temperatur pada dinding silinder, maka diperoleh, saya buatkan 2 di sini, yang sisi kiri tadi menggunakan persamaan 2 dan sisi kanan menggunakan persamaan 3. Dan akan menghasilkan nanti ujungnya adalah hasilnya sama. Jadi kita bisa memilih, bisa menggunakan persamaan 2 atau persamaan 3. Yang menggunakan persamaan 2 di sini, T fungsi R sama dengan TS1 min TS2 kalikan ln R per R1 per ln R1 per R2 plus TS1. Bedanya dengan yang persamaan 3 ada di sini. Jika di sebelah ini R1, di sebelah sini adalah R2. Jika R1 maka menggunakan TS1. Jika R2 menggunakan TS2. Bedanya hanya di situ. Kemudian untuk selanjutnya pada persamaan 2, TC, maksud saya T ke R ke C, RC atau radius ke C,
sama dengan TS1 100 sesuai soal, dikurangi 60 sesuai soal, dikalikan ln R. R ini RC yang dimaksud adalah 6 cm atau 0,06 meter dibagi 0,03 meter atau R1. R1 di sini 0,03 meter dibagi dengan ln R1 per R2. R1 sama dengan 0,03 meter, R2 nya 0,07 meter ditambah TS1 100 derajat Celcius. Kemudian setelah dihitung diperoleh nilai TC atau TRC sama dengan 67,27 derajat Celcius. Dengan persamaan 3 kita juga dapat menghitung menggunakan R2 dan TS2. Kita coba masukkan untuk TC sama dengan ini masih sama TS1 min TS2 100 min 60 derajat Celcius ln R per R2. Jadi R tadi RC 0,06 meter dibagi dengan 0,07 meter per ln R1 per R2 0,03 meter dibagi 0,07 meter ditambahkan dengan TS2 atau temperatur yang bagian luar yaitu 60 derajat Celcius. Maka TC sama dengan 100 min 60 derajat Celcius dikali ini hasilnya plus 60 derajat Celcius menghasilkan TC sebesar 67,27 derajat Celcius. Jadi untuk kedua persamaan akan menghasilkan hasil yang sama. Oleh karena itu bisa digunakan jika yang diketahui hanya temperatur surface bagian dalam atau TS1 atau temperatur surface yang bagian luar dengan syarat R kedua sisi ini diketahui. Baik, untuk pertemuan kali ini cukup sampai di sini untuk distribusi temperatur pada dinding silinder. Terima kasih atas perhatiannya. Saya cukupkan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.